Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah, para santri yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian akad pagi. Yang tema pada hari ini setelah kita bahas dalam kitab Sabunatun Najah, ini yang ditulis oleh beliau ini adalah bab, artinya yang terakhir, nanti tambahannya yaitu setelah kita pelajari toharoh, bab sholat, kemudian zakat, kemudian puasa atau siam. Yang akan kita pelajari yaitu tentang saum, tentang puasa, yang insya Allah 14 hari yang akan datang, ya, setengah bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali, ya, dalam bulan yang mulia ini, ya. Sebagaimana sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami dan di bulan Rajab sudah kita lalui, di bulan Sya'ban, kemudian wabalah kena Ramadhana, dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Karena luar biasa, bulan Ramadan adalah bulan yang didamba-dambakan karena banyak keberkahan-keberkahan, banyak keutamaan-keutamaan, yang terdapat di bulan Ramadan itu. Jadi yang pertama yaitu sebelum ini pengertian daripada siam, ya, puasa. Jadi puasa menurut bahasa lugatannya al-imsak, ya, maka puasa secara bahasa al-imsak, imsak berarti menahan diri, ya, secara menahan diri, artinya menahan diri. Secara syar'an al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' min turu'il fajri ila hurubi syamsi biniyatil maksusah. Ada yang
yaitu secara pengertian bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima sejak munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala, niat beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Nah itu pengertiannya. Jadi kemudian di sini yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsati, bi ahadi umuri khamsatin. Jadi wajib bagi seseorang melakukan puasa apabila sudah menemukan salah satu sebab dari yang lima ini. Yang pertama, nanti kalau sudah menemukan ini maka kita wajib puasa. Tadi pengertian puasa sudah kita sampaikan, artinya menahan diri dari makan, minum, bagi yang suami istri dari jima sejak munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini. Jadi yang pertama adalah seseorang itu wajib puasa Ramadan dengan puasa Ramadan karena puasa nanti banyak, tapi pengertiannya sama antara puasa yang lain, tapi yang membedakan adalah niat kita. Nanti akan kita kaji bahwa niat Ramadan itu dimulai di malam hari, dimulai di malam hari, terakhirnya sampai sebelum fajar. Harus setiap malam, harus berniat setiap malam. Tidak boleh niatnya saya Ramadan ini mau puasa Ramadan, niat sekali, tidak boleh. Kenapa? Kalau niat sekali nanti ketika batal, akhirnya batal semua satu Ramadan. Nah gitu. Maka oleh Imam Syafi'i maka disyariatkannya maka setiap malam, setiap malam paling terakhir sampai fajar itu kita harus niat setiap hari. Jadi wajib bagi seseorang untuk melakukan puasa apabila sudah menengok salah satu sebab dari lima ini. Yang pertama, kamalu Sya'ban salasina yauman, apabila bulan Sya'ban ini sudah umur 30 hari. Kita tahu bahwa bulan itu hanya dalam Islam hanya ada dua, yaitu kalau tidak 29 hari berarti 30 hari. Maka tidak ada alasan lagi kalau sudah 30 hari nanti mau nunggu apa lagi, berarti kalau sudah 30 hari mesti nanti puasa Ramadan. Mungkinkah pada tanggal, artinya tidak sampai 30 hari? Mungkin, kan? Maka para ulama nanti kalau sudah tanggal 29 Sya'ban itu sudah namanya ada di Indonesia ini ada majelis isbat, artinya tim ru'yat. Ini dari lembaga atau dari ormas Islam
di berbagai penjuru Indonesia melihat itu ya. Nah, melihat apakah sudah tertengok atau belum tanggal 29 Sya'ban itu sudah tertengok belum. Kalau sudah tertengok, sudah melihat bulan, ru'yatul hilal sudah nampak, akhirnya berarti Sya'bannya bukan 30 tapi 29. Nah, berarti seperti itu ya. Nanti banyak ya. Jadi intinya yang pertama, seseorang itu wajib melakukan puasa apabila sudah menengok salah satu sebab daripada yang 5. Yang pertama adalah apabila bulan Sya'ban ini sudah 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari tidak ada mungkin nanti 31 nggak ada. Artinya 31 berarti yang 31 itu mesti sudah Ramadan. Sudah Ramadan. Yang kedua adalah saniuha bi ru'yatil hilal bi haqqin ma'ahu wa in kana fasikon. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah melihat bulan sabit bagi orang yang telah melihatnya. Ini konsekuensinya orang yang sudah melihat itu adalah mereka wajib dia orang yang melihat itu wajib puasa karena dia sudah melihat ya. Nah, ini jadi kalau yang kedua ini adalah bagi orang yang melihat bulan sabit orang yang telah melihatnya meskipun ia fasik, meskipun dia itu kesaksiannya kurang pas mana. Tapi bagi orang itu atau bagi orang yang melihat itu wajib sudah mulai puasa, wajib sudah puasa. Yang ketiga, walaupun tadi ya mungkin pas-pasan saja keislamannya, kadang-kadang ada catatnya misalnya. Ada catatnya, ada kejelikan-kejelikannya karena dia memang karena ahli melihat bulan itu karena ini melihat bulan itu bukan mesti orang-orang yang lurus keimanannya saja kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga wasalisuha bisubuti bihaqqin man lam yarahu bi'adli syahadatin. Yang keempat inilah inilah pemberitahuan orang yang orang yang mendengarkan ya, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat dia nggak melihat atau akan menyampaikan bahwa si fulan itu sudah melihat bulan ini, melihat bulan. Jadi orang yang memenuhi syarat yang lurus persaksiannya kecuali maka lagi itu persaksiannya itu maka itu harus diikuti. Nah, seolah-olah nanti seperti itu ya. Bihaqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Wa rabi'uha, ini yang keempat ya, ini adalah bi ikhbari adlin riwayah mausukin bihi sawaun waqa'a bil qalbi wa sidquhu amlam. Jadi yang keempat ini
pemberitahuan orang yang kalau tak satu tadi melihat sendiri, kemudian yang kedua tadi, kemudian yang ketiga ada orang yang melihatnya diberitahukan. Nah, ini memang cara Imam Syafi'i begini ya, agak artinya meremet ya, meremet. Nah, kita dalam penentuan itu kan kebiasaan kita menggunakan satu cara ru'yah ini detailnya ru'yah itu seperti ini. Nah, kemudian salah melihat bulan, kemudian yang kedua dengan cara istimal tadi ketika tanggal 29 kok belum nampak, nanti langsung digenapkan Sa'bannya menjadi 30. Nah, itu tadi, maka genap 30. Sama ketika penentuan hari raya Idul Fitri juga begitu. Kok tanggal 29 kok belum nampak, artinya nampak bulannya, maka Ramadannya digenapkan menjadi 30. Namanya menggunakan cara istimal. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah cara hisab, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu artinya sudah menggunakan cara hisab. Jadi sudah dihitung meremet, kemudian dihitung itu kemudian langsung bisa ditentukan walaupun jauh-jauh sebelumnya. Nah ini adalah pendapat tiga cara yang terbesar untuk menentukan awal di bulan Ramadan atau awal Idul Fitri ya, seperti itu. Nah, tapi cara ini ya, cara dalam kitab ini memang Syafi'iyah, menggunakan cara Imam Syafi'i, maka jelimet ya kan, jelimet. Yang kelima yaitu dugaan Ramadan itu dengan ijtihad bagi orang-orang yang ragu-ragu tadi ya, yang ragu-ragu. Misalnya orang yang di tawanan ya, maka dia berijtihad tentang masuknya Ramadan. Jika ternyata ia memang berada di bulan Ramadan, dilanjutkan. Kalau jelas secara sah, karena memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu surutu sihatu arba'atun, syarat sahnya puasa itu ada 4. Jadi kalau kita nanti menengok orang kok tidak puasa, ini ditengok ya. Pertama, kalau zaman dulu orang kok tidak puasa, ini langsung memenuhi syarat enggak, terpenuhi enggak? Yang pertama Islam. Lah memang enggak Islam, oh ya enggak puasa akhirnya kan? Ya, karena syarat pertama, syarat sahnya seseorang itu, syaratnya seseorang itu berpuasa Ramadan itu nomor 1 adalah Islam. Yang kedua aklun, berakal. Ini berakal. Oh ternyata karena Rasulullah SAW bersabda rufi al-qalamu an salasatin, itu ya, di Allah mengangkat pena, maksudnya tidak dicatat dosa, ada 3 kelompok. 3 kelompok itu siapa? Anin naimi hatta yastaiqadha, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang itu tidur tidak kena hukum, tapi setelah bangun kena hukum. Anil majnuni hatta yakila, dari orang gila sampai dia berakal, itu enggak kena hukum. Ketika sudah berakal baru kena hukum. Kadang-kadang lupa ya, lupa kalau yang sudah misalnya yang dihukumi apa kalau orang gila itu ya waktu sehat itu aja. Nah, waktu sehat maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dihindarkan ya, Allah agar menghindarkan penyakit tersebut. Kemudian wal aklun
wa naqa'un minan nahwi haidin, nah gitu ya, dia dari suci ya, suci dari haid ya, dan yang semisal, nah, suci dari haid yang semisal seperti nipas ya, itu artinya harus memang harus Islam berakal, harus suci. Kemudian yang keempat, ya, ilmun bikaunil wakti qabilan lisyam, yaitu yang keempat adalah mengetahui waktu yang tepat untuk berpuasa. Nah, kita tahu ini sudah puasa. Nah, nek ragu-ragu gimana? Nanti kalau ragu-ragu itu suruh ninggalkan. Ini sudah puasa atau belum? Puasa atau belum? Puasa atau belum? Memang belum ada, menengok misalnya, ya udah ditinggalkan, ya gitu. Tapi yang menggunakan, maka Imam Syafi'i itu menggunakan ru'yatul hilal. Jadi ya, ingat-ingat. Jadi yang sudah mantap dengan hisabnya ya tidak ragu-ragu, gitu ya. Tapi maksudnya ini kembali kepada ilmu yang disampaikan oleh yang terangkum dalam kitab Sabil saja. Kemudian surutul, jadi tadi adalah kemudian surutu wujubi khamsatul asya. Jadi syarat wajib puasa, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama Islam, ya, namanya orang Islam nggak diwajibkan puasa kok, ya. Yang kedua taklif itu sudah kena beban hukum. Mana anak kecil kan belum pernah kena beban hukum, nah, mulai balik baru dikenakan hukum. Wa itaqatul, mampu, mampu. Jadi mampu harus maksudnya mampu melakukan puasa, nah, seperti itu. Kemudian wa iqamatun, wa itaqatun, sehat karena sakit nanti ada udzur, ya kan. Nah, udzur artinya harus diganti waktu yang lain, waktu sehat. Nah, ini wa iqamatun, yang dimaksud iqamah di sini adalah berada di kampungnya sendiri, maksudnya tidak dalam bepergian. Nah, nanti kalau dalam bepergian tidak wajib, ya kan? Tidak wajib, artinya boleh meninggalkan, artinya boleh mengudurkan. Ada halangan musafir maka boleh tidak puasa, tapi nanti harus diganti hari yang lain. Nah, kemudian faslun wa arkanuhu salasata asya, rukunnya puasa, rukunnya puasa ini ada 3. Yang pertama niyatun lailatan likulli yaumin fil fardi. Jadi yang pertama niat harus dimulai setiap malam, mulai malam hari, likulli yaumin setiap hari, untuk besok itu mau melakukan puasa wajib pada bulan Ramadan. Nah, ini jadi memang dia sebutkan seperti ini. Kemudian yang kedua wa tarku mubtirin zakiran wa mukhtaran ghairu jahilin ma'adzuratin.
Nah, ini. Jadi yang kedua harus meninggalkan makanan secara sadar ya, secara sadar. Artinya dia meninggalkan makanan ya, secara sadar, bukan karena paksa atau bukan karena ada halangan. Itu. Yang ketiga soimun harus menahan diri. Ini tentang puasa ya, tentang rukun ya, rukun yang ketiga ini ya, hanya 3. 1 harus niat pada malam hari setiap hari besok itu untuk melakukan puasa. Kemudian meninggalkan makanan atau makanan tadi secara sadar ya, dan bukan karena bodoh atau karena ada udzur. Yang ketiga adalah soimun, menahan diri. Ini macam-macam ini, maka biasanya kita melakukan rukun ini. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pekerjaan dalam puasa itu. Apabila tidak dipenuhi maka pekerjaan itu tidak sah. Tapi kalau syarat, tadi kan syarat puasa itu syarat sesuatu yang harus dipenuhi di luar pekerjaan puasa itu. Apabila tidak dipenuhi maka puasanya tidak sah. Artinya sebelum puasa harus memenuhi syarat tadi. Ya, itu saja, waktunya sudah habis. Nanti mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini insya Allah yeah. Karena sekarang ini azan jam tiap masjid itu berbeda-beda, mungkin karena sana sudah azan, di sini belum, cara bagaimana? Ya. Ya. Sebenarnya mungkin ya, kalau kapan toh adzan itu yang ada kaitannya dengan waktu puasa ya. Sebenarnya adalah munculnya fajar sodik. Jadi fajar itu ada 2, fajar sodik dan fajar katib. Fajar katib itu mega merah kuning, kekuning-kuningan itu ke atas. Jadi nanti hanya sebentar. Itu adalah waktunya masih untuk sahur. Nah, nanti. Tetapi yang fajar fajar sodik ini dari arah utara ke selatan itu ada merah-merah ke kuning-kuningan. Itu nanti kalau sudah muncul itu berarti memang sudah datang pagi atau siang. Maka ini adalah munculnya saat ini. Artinya kemudian para ulama sebenarnya sudah memutuskan ya, kan sudah dihitung dengan canggih dalam hisab itu kan tidak ya, kebanyakan insya Allah kan tidak meleset, dihitung jam sekian, biasanya dikasih kelonggaran satu menit ya, atau memang pas tetap di hari itu juga ya, artinya sudah ditetapkan. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi sana kok sudah adzan, sini sudah adzan. 1 kemungkinan karena mau menggunakan imsaiyah tapi jamnya mungkin berbeda, ada selisih 2 menit misalnya antara sana. Kami kadang-kadang tengok ketika mau ini ngaglik kok sudah adzan sini ya. Oh ternyata dengan HP ya, kami cocokkan dengan HP, ternyata jam kita lambat 2 menit.
Misalnya seperti itu ya. Otomatis sana berdasarkan jam ya, sana pas juga saya. Artinya kita cocokkan dengan jam yang ada di HP ya, artinya yang disepakati HP kan insya Allah pas ya. Sana berarti sesuai dengan yang ditentukan ini. Kemudian sini kadang-kadang terlambat 2 menit. Lah, untuk menyikapi ini, kalau waktunya adzan sebenarnya masih sama-sama waktu adzan ya kan. Artinya waktu adzan, cuma sana itu pas atau sana itu pas, mestinya nanti dikasih tahu, ditegur, artinya dikasih tahu jamnya terlambat terlambat 2 menit. Nah sini yang bahaya kan pernah terjadi di Jambi ya, itu 7 menit ya. Kalau 7 menit kan akhirnya disampaikan ya, akhirnya RRI itu minta maaf karena selama Ramadan itu bukan selama Ramadan. Nah, setelah itu akan ada yang datang ke RRI, ternyata jamnya kurang kelebihan. Kalau sahur sudah kalau sudah terlambat berarti kelebihan Pak ya, kelebihan 7 menit, akhirnya minta. Jadi selama berapa 11 hari atau kalau nggak keliru ya, 11 hari yang menggunakan ya, artinya yang memedomi adzannya atau menggunakan pedoman puasanya menggunakan RRI Jambi pada saat itu karena terlambat 7 menit berarti harus ganti 7 menit. Nah itu ya, maka di sini beda kalau orang pedalaman sana ya, artinya pedalaman kan mungkin nggak udur karena hanya nengok suasana. Jadi kembali kepada poin tadi, apakah harus disesuaikan? Iya, memang harus disesuaikan. Kalau sana misalnya mengakhiri tadi ya, kita harus paskan juga, karena itu sudah hubungannya dengan puasa nanti kan batal ya kan. Maka harus kita sesuaikan. Tentang adanya gimana? Sebenarnya sah-sah saja, tapi kalau puasanya menggunakan pedoman itu kan berbahaya. Ngerti ya? Maka nanti mungkin ya bagian yang sering mendengar harus kita kasih tahu, perlu disosialisasikan masing-masing masjid agar menyesuaikan jamnya ya. Jamnya di masjid harus menyesuaikan yang sudah disepakati ya, sehingga tidak akhirnya terjadi satu suara. Begitu Pak. Satu lagi, sampun ya. Demikian, mudah-mudahan akan kita lanjutkan nanti pembacaan kitab selanjutnya. Mungkin kita di luar itu ya, nanti biasanya temanya berbeda ketika Ramadan. Kemudian saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini kita ingatkan bahwa insya Allah 14 hari lagi kita kedatangan tamu yang Ramadan, maka kita insya Allah kita sambut, kita niati dengan lurus, kita sambut, kita akan menjalankan puasa 1 bulan Ramadan itu dengan niat masing-masing tadi yang disampaikan setiap malam itu kita niatkan, jangan sampai niat digabung satu bulan total. Demikian, walhamdulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.